Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dengan saya, guru mata pelajaran prakarya Madrasah Sanawiyah Sain Putri Tebuireng. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran pertemuan kedua ini, yang akan saya sampaikan berkenaan dengan kerajinan serat. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya yang kami banggakan, mari kita berdoa bersama mengawali pertemuan materi, yaitu kerajinan serat ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Mari berdoa dengan baca umul Quran. Kita tata niat. Ala hadiniyah wa ala kunniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar tentang kerajinan serat, untuk menonton video ini, anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan buku tulisnya, catatan untuk mencatat hal-hal yang penting. Begitu juga mempersiapkan buku paket untuk pertemuan yang pertama sudah saya share dalam bentuk PDF, bisa dicetak atau juga dilihat sebagai referensi dalam pembelajaran mata pelajaran prakarya ini. Anak-anakku semuanya, dalam materi selanjutnya ini berkenaan dengan kerajinan, yaitu kerajinan serat. Tahukah anak-anak, gambar yang saya pasang ini semuanya adalah di sini ada gambar kursi. Kursi ini kerajinan, kursi tempat duduk seperti ini, terus ada gambar sweater. Yang membuat sweater ini bahan apakah? Terus ada alas atau keset. Terus ada kerajinan di sini. Ini kerajinan untuk tempat tisu, gelas, dan lain-lain. Semuanya ini, tahukah bahan yang membuat kerajinan ini semuanya? Seperti kerajinan kursi ini terbuat dari eceng gondok. Eceng gondok ini adalah tanaman air yang biasanya juga ada di danau, dan ini batangnya bisa dibuat kerajinan kursi seperti ini. Kalau sweater ini bahannya terbuat dari wool. Tahukah kamu wool? Nanti kita pelajari lebih lanjut anak-anak. Terus untuk serat, supaya anak-anak tahu, mohon maaf, ini adalah serabut kelapa atau keset ini terbuat dari serabut kelapa, karena ini kerajinan yang dibuat dari serabut kelapa. Terus yang bawah kerajinan tisu ini semuanya terbuat dari pelepah pisang. Pelepah pisang ini untuk membuat tempat kerajinan sebaik ini. Semuanya ini adalah kerajinan yang terbuat dari serat. Serat eceng gondok, serat wool, juga nanti dari serabut kelapa, bahannya juga dari pelepah pisang. Anak-anakku semuanya, dalam pembelajaran ini, untuk tujuan pembelajaran, harapan-harapan kami yaitu
dari pembelajaran prakarya mengenai serat alam ini, yaitu siswa mampu menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti untuk tujuan yang lain bisa dipahami, dibaca. Anak-anakku semua, dalam menyaksikan video ini, kamu bisa memberhentikan sebentar untuk dicatat hal-hal yang penting. Ya, inilah untuk tujuan pembelajaran pada video kali ini. Anak-anakku semuanya, kekayaan alam di Indonesia ini memang harus kita syukuri karena banyaknya bahan kerajinan dari serat yang ada di Indonesia. Karena kekayaan alam yang berlimpah menghasilkan banyak bahan serat alam, yaitu bahan-bahan dari alam yang dapat dimanfaat sebagai produk kerajinan. Kerajinan di Indonesia telah dikenal di luas mancanegara dengan bentuk yang sangat beragam, kreatif dan inovatif, dan selalu berkembang untuk mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan, bukan mesin. Inilah sebagai aset yang bangsa Indonesia ini. Ini yang penting yang harus kita syukuri, karena kita sudah dijadikan penduduk yang ada di Indonesia dengan negara yang punya banyak kekayaan alam ini. Anak-anakku semuanya, jadi Allah menganugerahkan alam untuk kesejahteraan umat manusia, khususnya kita yang berada di Indonesia ini. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur karena kenikmatan Allah yang berlimpah yang diberikan Allah kepada kita yang berada di Indonesia ini. Anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya kita membahas tentang pengertian serat alam. Apa pengertian daripada serat? Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan yang memanjang. Jadi jaringan yang panjang yang utuh, itu pengertian pada serat alam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, serat alam adalah suatu material yang berbanding panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Anak-anakku, untuk itu, tahukah kamu jenis-jenis bahan serat atau juga yang ada di alam ini dan karakteristik bahan serat? Oleh sebab itu, serat jenisnya yang dari tumbuhan, yang pertama serat dari biji, yang dari tumbuhan yang serat alam ini. Dari gambar ini, anak-anakku bisa melihat gambar apakah ini? Inilah termasuk serat dari biji. Dari gambar yang satu ini adalah gambar serat biji kapas. Tahukah anak-anak kapas? Biasanya kamu juga sudah melihat jenis kapas yang ada di rumah. Tapi bijinya adalah seperti ini. Yang satu ini adalah serat biji kapuk. Atau bisa juga disebut randu. Orang Jawa bilang nyebutnya randu. Inilah termasuk serat dari biji. Jadi serat dari tumbuhan yang dari biji, ada serat biji kapas, juga serat dari biji kapuk.
Yang selanjutnya serat dari batang. Nah, serat tumbuhan yang dari batang, yaitu, tahukah kamu gambar apa ini? Nah, juga sering kita jumpai di lingkungan kita atau di sekitar rumah kita. Nah, yang berada di Pulau Jawa, ini gambar ini sudah tidak asing lagi. Nah, serat batang anggrek. Nah, ini juga termasuk batang anggrek ini seratnya bahan kerajinan, juga serat batang melinjo. Apa melinjo? Anak-anak bisa nanti mencari, bisa mencari di YouTube atau juga bertanya atau juga melihat di lingkungan sekitar rumah kamu. Bisa kamu berobservasi untuk melihat serang dari batang, serat dari biji. Terus ada lagi serat dari daun. Nah, serat yang dari daun seperti ini, anak-anak, di antaranya ini adalah contoh sebagian serat dari daun mendong yang hidup di dekat danau. Juga ini serat dari daun nanas. Nah, bukan buahnya, tapi ini dari daunnya. Karena serat dari daun, ini juga serat daun pandan berduri. Insya Allah, ini semua banyak di lingkungan rumah kamu semua. Kamu bisa melihat juga yang bisa membuat kerajinan serat dari daun. Banyak tadi sudah saya jelaskan di depan. Serat berasal dari buah. Nah, serat yang berasal dari buah, karena dari tumbuhan ini yang berasal dari buah, nah, sudah tidak asing lagi anak-anak semuanya bisa melihat gambar ini. Ayo, gambar apa ini? Ini adalah gambar buah kelapa. Mohon maaf, buah dari kelapa itu tadi merupakan, nah, ini buah dari daun kelapa, buah dari kelapa ini merupakan bahan serat yang berasal dari buah. Ini bahan serat alam dari tumbuhan. Anak-anak, yang kedua, serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Karena bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Serat dari hewan digolongkan ini serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba, alpace, unta, kasmer, maher, kelinci, dan vicuna. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Nah, ini domba, bulu domba inilah yang dibuat kerajinan woolnya. Untuk serat dari hewan, yaitu yang selanjutnya, serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Benang sutra ini nanti yang akan dibuat kerajinan tekstil. Ini adalah kepompong yang dibuat dari ulat sutra, tergolong serat dari filamen. Anak-anakku semuanya, untuk karakteristik bahan serat alam di atas tadi sudah dijelaskan, serat dari tumbuhan, serat dari hewan, semuanya adalah serat bahan alam. Untuk karakteristik bahan serat alam, untuk kapas, bahan terasa dingin dan sedikit kaku untuk karakteristiknya ini. Mudah kusut
kalau dari kapas. Mudah menyerap keringat, rentang jamur, dan juga mudah terbakar. Ini untuk kapas. Untuk sutra, karakteristiknya sutra itu berkilau dan bagus. Ini yang dipakai orang-orang untuk serat sutra, memang mengkilap dan dilihat dari jarak jauh sudah kelihatan. Terus lembut, mohon maaf catatannya keliru ini, lembut dan tidak mudah kusut, tahan matahari dan sangat halus, tidak mudah berjamur, daya serapnya tinggi. Apa daya serapnya tinggi? Ya kalau ada keringat di tubuh, kalau dipakai ini langsung diserap oleh sutra ini. Dan juga mudah terbakar. Ini untuk karakteristik sutra. Untuk wol, kalau karakteristik serat wol kuat dibandingkan dengan yang lain. Tidak berkilau. Ini biasa bahannya keriting, bentuknya agak apa ya? Keriting itu kamu tahu, bundel-bundel seperti itu. Terus kekenyalan dan tekstisnya tinggi. Tapi elastisnya tinggi untuk kekenyalan dan elastisnya tinggi. Ini biasanya bahan ini banyak digunakan untuk bahan jaket atau juga sweater untuk di daerah yang dingin, untuk menutupi tubuh yang kedinginan. Kalau sutra memang biasanya untuk dipakai hiasan sehingga dipakai bisa kelihatan bagus. Anak-anakku semuanya, untuk materi tentang kerajinan serat ini, kerajinan serat alam baik dari bahan tumbuhan dan hewan, serat alam dan serat tumbuhan dan serat hewan, sampai di sini bisa anak-anak semuanya, siswi-siswi MTS Sains Putri Tebu Ireng, melihat video ini dengan harapan bisa memahami tentang kerajinan serat, macam-macam bahan, dan juga bahan serat dan bentuk atau hasil kerajinan dari bahan serat itu apa saja bisa dipahami, dan nanti bisa anak-anak berlanjut melihat atau juga tugas yang berada di Google Class yang Bapak sampaikan. Anak-anakku semuanya, sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah